Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nabila Khairunisa dan rekan saya Poppy Septi Aufa. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai chapter 10 dari Sistem Pengendalian Manajemen, yaitu terkait dengan Analyzing Financial Performance. Nah, di mana kinerja keuangan sendiri itu merupakan hasil kegiatan operasi perusahaan yang disajikan dalam bentuk angka-angka keuangan. Nah, untuk lebih jelas selanjutnya, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Poppy mengenai kinerja keuangan ini atau analyzing financial performance ini. Baik, mengenai kinerja keuangan. Kinerja keuangan itu merupakan hasil kegiatan operasi perusahaan yang disajikan dalam bentuk angka-angka keuangan. Hasil kegiatan perusahaan periode sekarang harus dibandingkan dengan yang pertama kinerja keuangan periode masa lalu, yang kedua itu anggaran dari neraca dan laba rugi, dan yang ketiga itu rata-rata kinerja keuangan perusahaan sejenis. Nah, hasil dari perbandingan itu menunjukkan penyimpangan yang menguntungkan atau merugikan. Kemudian penyimpangan itu dicari penyebabnya. Setelah ditemukan penyebab penyimpangannya, maka manajemen dapat mengadakan perbaikan dalam perencanaan dan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan dan dapat disajikan dalam laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan rugi, laporan laba ditahan, laporan sumber, dan penggunaan dana. Maka perusahaan yang memiliki kinerja baik adalah perusahaan yang hasil kerjanya di atas perusahaan pesaingnya atau di atas rata-rata perusahaan sejenis. Analisis kinerja keuangan dapat disajikan dengan perhitungan yang pertama itu analisis arus kas, analisis likuiditas, analisis leverage, analisis profitabilitas, dan analisis aktivitas. Selanjutnya analisis penilaian, analisis pertumbuhan, analisis kesehatan, dan yang terakhir itu analisis sistem DuPont. Nah, dari hasil analisis merupakan informasi bagi manajemen untuk membuat berbagai keputusan bidang pembiayaan, investasi, dan operasi dan setiap manajer dapat membutuhkan informasi keuangan untuk dapat membuat program kerja anggaran dan pengendalian. Oleh sebab itu, informasi keuangan harus disajikan tepat waktu dan akurat. Informasi tersebut disajikan oleh akuntan intern, kemudian diperiksa oleh akuntan publik. Nah, itulah penjelasan mengenai kinerja keuangan. Baik, selanjutnya membahas mengenai analisis laporan dari kinerja keuangan. Bisa Saudari Nabila jelaskan mengenai analisis dari laporan kinerja keuangan itu bagaimana? Baik, pertama-tama kita mulai dari sisi menghitung varians, di mana analisis yang sama itu mengidentifikasi penyebab dari varians dan unit organisasi yang bertanggung jawab untuk hal tersebut. Nah, sistem yang efektif itu mengidentifikasikan varians yang terjadi ke tingkat manajemen terendah. Nah, tertanam di dalam anggaran laba itu adalah perkiraan-perkiraan tertentu mengenai kondisi dari industri secara keseluruhan dan pangsa pasar perusahaan, harga jualnya, serta struktur biayanya. Nah, hasil dari perhitungan varians itu lebih dapat ditindaklanjuti bila perubahan dalam hasil aktual dianalisis terhadap masing-masing perkiraan ini. Kerangka analisis yang digunakan di analisis varians itu sendiri tuh meliputi beberapa ide. Di antaranya tuh ada yang pertama itu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. Kemudian ada merinci varians laba keseluruhan berdasarkan faktor-faktor penyebab kunci tadi. Lalu fokus pada dampak laba dari variasi dalam setiap faktor penyebab. Kemudian ada mencoba untuk menghitung dampak yang spesifik dan bisa dipisahkan dari setiap faktor penyebab dengan memvariasikan satu faktor saja, sementara faktor-faktor lainnya itu dianggap konstan. Kemudian itu selanjutnya ada menambahkan kompleksitas secara bertahap, lapis per lapis, mulai dari tingkat akal sehat yang paling mendasar, dalam tanda kutip itu mengupas bawang. Kemudian
Yang terakhir itu ada menghentikan proses tersebut ketika kompleksitas yang ditambahkan di tingkat yang baru dibuat itu tidak dijustifikasi dengan tambahan wawasan mengenai faktor-faktor penyebab yang mendasari varians laba keseluruhan. Kemudian, selanjutnya kita masuk ke varians pendapatan, di mana, dibedakan menghitungnya antara varians pendapatan dengan varians beban. Nah, dalam bagian varians pendapatan, itu dijelaskan mengenai bagaimana menghitung varians harga, volume, dan bauran penjualan. Nah, perhitungan itu dibuat untuk setiap lini produk. Nah, dan hasil dari lini produk itu kemudian diagregasikan untuk menghitung total varians. Varians harga penjualan itu dihitung dengan mengalihkan selisih antara harga aktual dan juga harga standar dengan volume aktual. Yang pertama itu ada varians bauran dan volume, di mana seringkali varians bauran dan volume itu tidak dipisahkan. Persamaannya tuh persamaan dari varians bauran dan volume itu adalah varians bauran dan volume sama dengan volume aktual dikurang volume yang dianggarkan dikali dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Kemudian ada dalam hal penghitungan varians bauran, di mana varians bauran untuk masing-masing produk itu diperoleh dari persamaan total volume penjualan aktual dikali proporsi yang dianggarkan dikurang dengan volume penjualan aktual, dikali lagi dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Kemudian ada varians volume yang dihitung dengan mengurangkan varians bauran dari gabungan antara varians dan varians volume. Kemudian ada penetrasi pasar dan volume industri, di mana salah satu perluasan dari analisis laba itu adalah untuk memisahkan varians bauran dan volume menjadi jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam volume industri. Nah, persamaan yang digunakan untuk memisahkan dampak penetrasi pasar dari volume industri untuk varians bauran dan volume itu antara lain, yang pertama itu dari varians pangsa pasar dahulu, yaitu penjualan aktual dikurangi volume industri, kemudian dikalikan penetrasi pasar yang dianggarkan, dikali lagi kontribusi per unit yang dianggarkan. Nah, selanjutnya varians volume industri. Itu persamaannya volume industri aktual dikurang volume industri yang dianggarkan, dikali penetrasi pasar yang dianggarkan, dikali lagi kontribusi per unit yang dianggarkan. Itu tadi mengenai varians pendapatan. Selanjutnya dari sisi varians beban, itu yang pertama ada biaya tetap, di mana varians antara biaya tetap aktual dengan yang dianggarkan itu didapat dari pengurangan. Karena biaya-biaya ini tidak dipengaruhi baik oleh volume penjualan maupun volume produksi. Kemudian yang kedua ada biaya variabel, di mana biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume. Biaya produksi variabel yang dianggarkan harus disesuaikan dengan volume produksi aktual. Itu tadi terkait dengan eh, menghitung varians pada analisis laporan kinerja keuangan Poppy. Selanjutnya mungkin kita bisa berbicara mengenai variasi-variasi yang ada dalam praktik analisis laporan kinerja keuangan ini sendiri. Mungkin bisa Poppy lebih jelaskan dengan lebih mendetail. Selanjutnya untuk variasi dalam praktik. Nah, yang pertama itu periode waktu dari perbandingan. Nah, perbandingan antara anggaran tahunan dengan perkiraan saat ini akan kinerja aktual untuk 1 tahun penuh dapat menunjukkan seberapa dekat manajer unit bisnis memperkirakan akan memenuhi target laba tahunan. Nah, bila kinerja untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu lebih buruk dibandingkan dengan anggaran untuk tahun tersebut sampai tanggal itu, maka mungkin bahwa defisit yang terjadi akan dapat diatasi di bulan-bulan yang tersisa. Di sisi lain, kekuatan-kekuatan yang dapat membuat kinerja aktual berada di bawah anggaran untuk tahun tersebut sampai dengan tertentu dapat diperkirakan akan berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Nah, manajemen senior dapat membutuhkan estimasi laba yang realistis untuk setahun penuh, baik karena hal itu menandakan perlunya mengubah kebijakan dividen dan dapat mendapatkan tambahan untuk kas atau mengubah tingkat pengeluaran diskresioner maupun karena estimasi saat ini akan kinerja tahun tersebut seringkali diberikan kepada analisis keuangan. Analisis keuangan
atau pihak luar lainnya. Nah, yang kedua itu fokus pada margin kotor, di mana banyak perusahaan perubahan dalam biaya atau faktor-faktor lainnya dapat diperkirakan akan mengarah kepada perubahan dalam harga jual. Dan tugas dari manajer pemasaran adalah untuk dapat memperoleh margin kotor harga yang dianggarkan, yaitu penyebaran yang konstan antara biaya dan harga jual. Nah, kebijakan ini semacam itu dapat memiliki varian harga jual. Nah, kebijakan semacam itu terutama penting dalam periode inflasi. Suatu analisis varian dalam sistem semacam itu tidak akan memiliki varian harga jual, melainkan akan ada varian margin kotor. Margin kotor per unit adalah selisih antara harga jual dengan biaya produksi. Maka analisis varian dilakukan dengan mengsubstitusi dari margin kotor untuk harga jual dalam persamaan pendapat. Maka margin kotor adalah selisih antara harga jual aktual dengan biaya produksi standar. Nah, biaya produksi standar saat ini harus mempertimbangkan perubahan dalam biaya produksi yang disebabkan oleh perubahan dalam tarif upah dan harga bahan baku. Dari biaya standar tersebut dan bukan biaya aktualnya dapat digunakan agar efisiennya produksi tidak dapat mempengaruhi kinerja dari organisasi pemasaran. Yang selanjutnya itu standar evaluasi. Dalam sistem pengendalian manajemen, standar formal dapat digunakan dalam evaluasi laporan atas aktivitas dan terdiri atas 3 jenis, yaitu standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, selanjutnya itu standar historis dan standar eksternal. Nah, yang pertama itu standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Bila dipersiapkan dan dikoordinasikan secara berhati-hati, maka standar yang unggul, standar ini merupakan dasar terhadap mata kinerja aktual diperbandingkan di banyak perusahaan. Nah, ini merupakan catatan dari kinerja aktual yang telah lewat. Hasil dari berjalan dapat dibandingkan dengan hasil bulan sebelumnya atau dengan hasil dari bulan yang sama di tahun sebelumnya. Standar jenis ini memiliki dua kelemahan. Yang pertama itu di mana kondisi mungkin saja merubah antara kedua periode tersebut sedemikian rupa sehingga perbandingan menjadi tidak valid. Nah, yang kedua itu kinerja periode sebelumnya mungkin saja tidak dapat diterima. Yang selanjutnya standar eksternal. Standar eksternal ini merupakan standar yang diturunkan dari kinerja pusat tanggung jawab lain atau perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama. Sehingga kinerja dari satu kantor cabang penjualan dapat dibandingkan dengan kinerja dari kantor cabang penjualan lainnya. Selanjutnya itu keterbatasan standar, di mana varian antara kinerja aktual dan standar adalah bermakna bahwa hanya diturunkan dari standar yang valid, walaupun sangat mudah untuk mengacu pada varian yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Nah, dapat mengimplementasi bahwa standar adalah ukuran yang andal mengenai bagaimana kinerja yang seharusnya. Biaya standar mungkin bukan merupakan estimasi yang akurat mengenai berapa biaya yang seharusnya dalam situasi tersebut. Situasi ini dapat muncul karena satu atau dua alasan. Alasan yang pertama, standar tersebut ditetapkan dengan selayaknya. Yang kedua, walaupun standar tersebut ditetapkan secara layak dalam kondisi yang ada pada waktu itu, kondisi yang berubah membuat standar tersebut menjadi usang. Yang selanjutnya, sistem biaya penuh. Nah, jika perusahaan memiliki sistem biaya penuh, maka biaya overhead variabel maupun tetap dimasukkan dalam persediaan pada biaya standar per unit. Jika persediaan akhir lebih tinggi dibandingkan dengan persediaan awal, sebagian dari biaya overhead tetap yang terjadi di periode tersebut tetap akan tinggal di persediaan dan bukannya mengalir ke harga pokok penjualan. Yang selanjutnya itu jumlah rincian.
Nah, pada varians pendapatan dianalisis pada beberapa tingkatan. Yang pertama, secara total, kemudian berdasarkan volume, bauran, dan harga. Lalu menganalisis varian volume dan bauran berdasarkan volume industri di pangsa pasar. Nah, yang terakhir itu mengenai biaya. Varian yang menguntungkan dalam biasanya merupakan indikasi dari kinerja yang baik, yaitu semakin rendah biaya, maka semakin baik kinerjanya. Hal ini bergantung pada kualifikasi bahwa kualitas dari pengantaran tepat waktu dinilai dapat memuaskan. Sebaliknya, kinerja dari pusat beban kebijakan biasanya dinilai memuaskan apabila beban aktual hampir setara dengan jumlah yang dianggarkan, tidak lebih tinggi maupun lebih rendah. Nah, hal ini dapat disebabkan karena varian yang menguntungkan dapat mengindikasikan bahwa pusat tanggung jawab tersebut tidak melaksanakan dengan mencukupi fungsi-fungsi yang disetujui yang akan dilaksanakan. Karena beberapa elemen dalam pusat beban kebijakan secara fakta merupakan beban teknik yang varian yang menguntungkan adalah benar-benar menguntungkan untuk elemen-elemen ini. Nah, itu merupakan variasi dalam praktik. Nah, selanjutnya membahas mengenai standar evaluasi dalam kinerja keuangan. Nah, bisa Saudari Nabila jelaskan mengenai standar evaluasi dalam kinerja keuangan itu seperti apa? Bagaimana? Baik, mengenai standar evaluasi. Pada laporan kinerja keuangan ini sendiri ada 3 tipe standar formal yang digunakan untuk mengevaluasi laporan kondisi aktual. Di antaranya yaitu yang pertama, yaitu anggaran atau standar perkiraan. Nah, di mana anggaran itu menjadi standar yang paling sempurna jika dibuat dengan hati-hati dan terkoordinasi. Kemudian ada yang kedua itu standar historis, di mana kinerja suatu perusahaan itu diukur dengan membandingkan kondisi aktual pada periode lalu dengan kondisi pada periode saat ini. Nah, standar ini tuh di sisi lain tapi juga memiliki dua kelemahan, yaitu yang pertama adanya perubahan kondisi antara dua periode yang diperbandingkan sehingga hasil perbandingan tersebut menjadi tidak akurat. Lalu ada yang kedua itu kinerja pada periode yang lalu itu tidak bisa diterima. Nah, meskipun standar ini punya beberapa kelemahan, tapi standar tersebut itu digunakan oleh beberapa perusahaan karena tidak adanya standar perkiraan lain yang dianggap lebih baik ketimbang standar historis ini tadi. Kemudian yang terakhir itu ada standar eksternal. Nah, standar ini itu digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dengan cara membandingkannya dengan pusat pertanggungjawaban yang lain atau perusahaan lain yang bergerak di bidang industri yang sejenis. Nah, beberapa perusahaan itu biasanya menjadikan perusahaan lain yang dianggap memiliki kualitas manajemen yang paling baik sebagai model mereka atau menjadi dasar perbandingan. Nah, proses ini tuh disebut sebagai benchmarking. Itu tadi terkait dengan 3 standar formal dalam mengevaluasi laporan kondisi aktual dari perusahaan, Pupi. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa membicarakan mengenai keterbatasan dari analisis varian, Pupi. Dalam keterbatasan analisis varian. Nah, dalam analisis ini mempunyai keterbatasan. Yang pertama itu hanya dapat mengidentifikasi di mana varian atau perbedaan itu terjadi, namun tidak dapat mengetahui kenapa perbedaan tersebut terjadi. Contohnya, suatu laporan mungkin saja menunjukkan adanya varian yang tidak menguntungkan dalam biaya pemasaran, dan hal itu disebabkan tingginya biaya promosi. Namun, analisis varian tidak dapat menjelaskan kenapa biaya promosi tersebut tinggi dan apa yang akan terjadi bila beberapa tindakan diambil untuk mengatasinya. Yang kedua itu sulit memutuskan apakah nilai varian signifikan. Teknik statistik dapat digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja aktual dan standar. Teknik ini hanya bisa diaplikasikan pada proses yang terjadi berulang-ulang. Sedangkan pada level unit bisnis, proses yang seperti ini tidak terjadi, sehingga sulit untuk menentukan signifikasi analisis varian. Varian sebaiknya hanya ditelusuri jika manfaat yang diharapkan dari mengkoreksi kesalahan yang menyebabkan varian tersebut lebih besar daripada biaya yang diperlukan untuk menelusurinya. Yang ketiga itu dalam laporan yang agregat terhadap varian yang dapat membingungkan pembacanya. Hal ini dapat dijelaskan yang pertama, seorang manajer
Yang melihat laporan suatu unit manufaktur mungkin saja mengira bahwa kinerja unit tersebut sesuai dengan anggaran. Namun sebenarnya hal itu terjadi karena bagian yang mempunyai kinerja baik menutup bagian lain yang memiliki kinerja buruk. Yang keempat, laporan analisis varian hanya menunjukkan kejadian yang telah terjadi dan tidak menyajikan dampaknya di masa depan. Jika manajer mengambil beberapa tindakan, contohnya itu mengurangi pegawai mungkin akan meningkatkan keuntungan masa kini, namun akan menyebabkan kerugian di masa datang. Nah, tindakan dari manajemen itu, prinsip utama dalam menganalisis laporan keuangan formal adalah tidak ada perbedaan yang sangat mengejutkan dalam laporan laba bulanan. Yang pertama itu adanya pertimbangan perilaku dalam evaluasi kinerja, di mana setiap manajer memiliki pendekatan yang berbeda dalam segi pengendalian. Manajer yang sering melakukan pengontrolan terhadap unit-unit di bawahnya disebut pengendalian pekat. Namun, manajer yang hanya mengontrol satu kali dalam setahun disebut pengendalian longgar. Nah, baiklah, mungkin itu saja mengenai mengenai keterbatasan dari analisis varian dalam kinerja keuangan. Nah, baik, terima kasih Saudari Poppy atas penjelasannya. Saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita pada kali ini mengenai analyzing financial performance. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.